Nah itu kemudian ada sebuah kerjaan waktu itu jam sostek, masih jam sostek. Kemudian kita bikin liputan investigasi. Hasilnya itu setiap hari kalau nggak salah sampai 9 hari halaman 1. Dan waktu itu saya diminta jadi mengapalai tim investigasi itu. Tim investigasi. Nah, itu menarik. Is that your first time untuk doing the investigation? Ya, sebagai koordinator. Tapi kalau kita sebagai reporter waktu itu keluyuran waktu itu misalnya waktu mobil Timor pertama dibuat. Aku punya mobil Timor. Waktu itu ada selentingan ini pajaknya 40 segala macam. Iya. Lalu saya lapor ke redaktur eksekutif, gini Mas, bang gini. Ya udah lakukan. Saya kumpulin, saya dengar cerita dalam investigasi. Begitu kumpul saya tulis nggak naik. Malu cendan ngeper. Iya. Cendana ngeper. Jadi masih berkuasa. Masih berkuasa sekali waktu itu mobil Timor itu. Jadi seperti itulah kurang lebih apa namanya. Jadi emang minat investigasi itu enggak, memang betul sih, enggak banget. Artinya saya paham bahwa itu kerja yang enggak gampang. Maaf dibanding kerja wartawan biasa yang cuma nunggu narasumber nyodorin mic gitu kan. Iya. Ya itu, tapi karena nggak gampang itu jadi menarik. Tapi nggak pernah kerja di dunia keartisan ya? Sekarang apa albumnya, filmnya apa enggak ya? Jadi kita udah bisa langsung lihat gitu kan petanya. Saya di rumah ini suka ngomong, ngapain nonton gituan sih? Emang kalau si Anu begini dia cerai sama suaminya atau apa gimana, harga beras jadi turun, saya bilang gitu. Emang kalau saya, aduh mohon maaf, itu pertama gibah, kedua nggak ada manfaatnya. Ya kelihatannya sih emang tipenya tuh tipe lugas ya, Mas Edi tuh tipe lugas. Saya nggak kebayang tuh gitu, apa istrinya nggak stres? Oh my, Pertanyaannya tuh, apa istrinya nggak stres? Oh jangan-jangan di rumah malah lemah lembut sekali ya. Apa komentar anak apa terhadap ayahnya apa? Ayah Daddy is what? Saya di rumah panggil Abi. Abi. Jadi mereka marah sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya. Semuanya halo. Neno Warisman Channel, kemudian Bang Edi Channel, Mimbar Tube, Salwa Media Channel, My Sharing TV, and Viralin. Wow. Royokan. Banyak banget ya. Bang Edi, silakan. Aku ingin Bang Edi nyapa ke Neno Warisman Channel juga. Yang ini ya? Ya, ini. Halo. Pemirsa setia Neno Warisman Channel, ini perempuan luar biasa yang kita dulu tahu backgroundnya teater, main filmnya bagus, Bulan Tersuk Ilalang antara lain ya. Itu menurut saya film yang sangat puitis, nggak banyak dialog, tapi kita ya mesti memang harus lebih sabar nonton film itu, tapi bagus sekali. Dan Neno ini memang kan seniman ya. Iya, memang saya seniman. Allah berikan hidayah, jebret. Hijrah. Oh, itu ternyata enggak begitu kejadiannya, enggak langsung jebret gitu. Ternyata tertatih-tatih. Ya, cuman kita sebagai publik kita lihat, wah, udah ada sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillah bagus gitu ya. Dan ini Neno Warisman Channel ini kita chit-chat aja, jadi enggak ada wawancara, enggak ada. Kita mah mau ngobrol ya. Mumpung ketemu gitu ya. Nih My Sharing, Salwa, Mimbar Tube. I love you Viralin ya. Dia nggak sebut Bang Edi channelnya, dia sengaja dia sentimen dia. Karena semuanya harus nyatu ya Bang semuanya. Ini saatnya kita bersatu. Tapi gini, sebelum kita ngomongin soal yang yang berat-berat gitu, saya tuh gini tertarik karena apa? Kan saya kan gini. Saya sebel banget sama yang namanya Mas Edi itu ya. Iya kan, boleh kan kita sebel sama dia gitu kan. Kalau ini orang itu wajahnya tuh suka asosial gitu. Gitu. Bahaya. Iya. Belum apa-apa telanjangin gue weh. Tapi ya Mas Edi begitu kemarin itu ini orang nekat banget bikin investigasi. Oke, nanti aku mau tanya soal investigasi itu dulu ya, teman-teman semuanya. Tapi tunggu, aku mau tanya sedikit. Soal asosialnya gimana nih? Ketemunya di mana nih asosialnya? I don't know you. Tapi begitu aku tuh ngelihat gini, ini orang kok gitu kan. Aduh, gitu kan kita tuh jadi ngerasa ini orang tokoh apa sih sebenarnya
Belagu banget gitu. Belagu banget sih. Ya Allah, akhirnya ternyata ya udah begitu peristiwa itu. Terutama ya ada sih sebelum-sebelumnya gitu kan menyatakan, ih ini orang, kalau orang bilang, ih ini orang kendel, berani kalau kata orang Jadi Jawa tuh. Stop. Saya masih ingin tadi asosial tadi. Memang gini pemirsa sekalian ya. Jadi saya sama Mbak Neno ini beberapa kali memang kerja bareng. Ya, kita sama-sama, kita tahu lah geng EPI, geng PF, geng apa lagi? 212 ya. Betul. Kita bikin acara, aksi segala macam, beberapa kali kita rapat. Memang mungkin di mata Mbak Neno ini, si Edi ini siapa sih, sok banget sih, nggak negor, nggak apa. Ya sudah, saya lebih pada saya tahu diri aja, ini gila, ini artis gede, gue baru mulai gitu kan, baru mulai terjun gitu. Ingat nggak? Kan aku bilang gini, saya nggak setuju kalau Parade tahu ya. Ingat dia. Dia judes banget sama gue. Waduh, sampai bilang, so aku bilang, udah deh gitu kan. Ya ini betul, ini rapat ini waktu itu kita bikin 28 Kayaknya mau September. bikin apa gitu. Parade Tauhid 28 September di Patung Kuda. Kemudian beliau keberatan jangan pakai nama Parade, tapi saya ngeyel karena saya mimpin rapat dan saya ketua panitianya. Udah berantem gitu. Males deh, udah tuh sejak saat itu sebel banget sama orang ini. Sorry kalau gitu. Dia curhat. Enggak. Sebel sih enggak, tapi terus gini. Oke, karena emang biasa orang kalau punya sikap, orang berkarakter gitu kan, orang bilang gitu kan, karena aku suka main teater, wah katanya kalau nyanyi berkarakter. Ya, terima gitu. Nah, saya juga melihat gitu Neno Warisman Channel dan teman-teman ya, Viraldin dan semuanya. Mas Edi juga punya karakter. Nah, karakter itu nggak terima jadi langsung gitu. Dia itu berangkat dari pembiasaan kan. Whenever you say gini, watch your thoughts, because your thought will become your words. And watch your words, because they become your belief. And then watch your belief, it's become your action. Then your action become your habit, then become your character. And then the last one is become your destiny, gitu kan? Nah, jadi semua berawal dari thought. Nah, saya mau nanya sama yang bersangkutan langsung supaya Neno Warisman lebih kenal lagi. Ini dulu kecilnya itu suka ngambilin mangga apa suka nyebur di kali? Ini nggak perjanjian. Gimana itu? Jadi kalau ngambil mangga ini ada true story, ini memang menarik karena saya baru baru setelah udah tua bangka baru sadar bahwa dosa itu sesuatu yang nikmat. Jadi waktu saya nggak kelas 3 SD atau apa gitu, kita jalan 2-3 anak, saya lupa, kita apa 5 bahkan. Itu jalan untuk, saya tinggal di Semarang waktu itu, pas SD. Itu ada rumah kawasan mewah, dulu kaca riben tuh masih mewah. Oh iya. Kaca riben, ya tahun 70-an. Masa itu ya. Tahun 70-an, aku umur berapa ya? Ketahuan umurnya berapa sama kayak aku. Terus. Jadi kita siang-siang itu, sepi, ada pohon mangga, itu wah buahnya lebat sekali, dan kaca riben. Kita anak kecil belum ngerti itu kaca riben berapa. Kita sepi. Kita masuk, mengendap-endap, begitu mari anak keluar. Oh ternyata dari dalam kelihatan jelas. Wah kita mungkin nggak di Uber ya, mungkin nggak ada ngapain sih nguber mangga anak kecil. Tapi kita anak kecil kelas 3 SD lari jauh. Begitu kita makan, mangga ternikmat di dunia. Bahaya nih, nanyanya bahaya. Ketahuan kita. Jadi itulah ya sosok ya si kecil. Sorry, itu mangga muda. Edi Mulyadi kecil gitu ya, Neno Warisman Channel dan jadi mengingat puluhan tahun silam tuh Bang Edi ya. Jangan-jangan Bang Edi Channel mana? Kameranya yang mana Bang Edi Channel? Yang ini. Jangan-jangan engkau ya belum tahu Bang Edi Channel ternyata. Ini rahasia terpendam sebetulnya. Neno nakal membongkar. Iya, masa kecilnya seperti itu. Oke, Bang Edi, kita sama-sama ada di wilayah di mana kita lagi prihatin banget. Terus Neno Warisman Channel itu juga nge-report Bang waktu itu. Yang abang, ya kita report, kita pokoknya report. Nah waktu itu kok engkau ngambilnya tuh ngambil angle, aduh investigasi gitu. Itu apa kewartawanannya emang dulu abang itu memang diinvestigasi atau gimana? Apa gara-gara nyolong mangga itu?
Enggak, sebetulnya saya tahun 91 mulai jadi wartawan di sebuah harian ekonomi, ya namanya harian ekonomi, saya di ekonomi, di perdagangan, kemudian 95 saya diambil media yang agak lebih besar di keuangan perbankan sampai 96 sampai 2001, terus saya masuk ke televisi berita pertama waktu itu sampai 2 tahun kemudian saya pindah ke TPI. Nah, ketika di media yang kedua itu, saya sebut saja waktu itu saya diambil oleh Andi Noya, itu saya lama di Andi Noya berarti? 96 sampai 2001. Oke. Ya, di media cetak kayak koran ya waktu itu. Nah, itu kemudian ada sebuah kerjaan waktu itu jam sostek, masih jam sostek. Kemudian kita bikin liputan investigasi. Oke. Hasilnya itu setiap hari kalau nggak salah sampai 9 hari halaman 1. Dan waktu itu saya diminta jadi mengapalai tim investigasi itu. Oh, tim investigasi. Nah, itu menarik. Is that your first time untuk doing the investigation? Ya, sebagai koordinator. Sebagai koordinator. Tapi kalau kita sebagai reporter waktu itu keluyuran waktu itu misalnya waktu mobil Timor pertama dibuat. Oh, oke. Aku punya mobil Timor. Waktu itu ada selentingan ini pajaknya 4 gulipat segala macam. Iya, iya. Lalu saya lapor ke redaktur eksekutif, gini Mas, bang gini. Ya udah lakukan. Saya kumpulin, saya dengar cerita dalam investigasi. Begitu kumpul saya tulis nggak naik. Mau cendan ngeper. Iya. Cendan ngeper. Jadi masih berkuasa. Masih berkuasa sekali waktu itu mobil Timor itu. Jadi seperti itulah kurang lebih apa namanya. Jadi emang minat investigasi itu enggak, memang betul sih, enggak banget. Artinya saya paham bahwa itu kerja yang enggak gampang. Mohon maaf dibanding kerja wartawan biasa yang cuma nunggu narasumber nyodorin mic gitu kan. Iya. Ya itu, tapi karena enggak gampang itu jadi menarik. Tapi nggak pernah kerja di dunia keartisan ya? Sekarang apa albumnya, filmnya apa enggak ya? Jadi kita udah bisa langsung lihat gitu kan petanya. Saya di yang rumah ini suka ngomong, ngapain nonton gituan sih? Emang kalau si Anu begini dia cerai sama suaminya atau apa bagaimana harga beras jadi turun, saya bilang gitu. Emang kalau saya, aduh mohon maaf, itu pertama gibah, kedua nggak ada manfaatnya. Ya kelihatannya sih emang tipenya tuh tipe lugas ya, Mas Edi tuh tipe lugas. Saya nggak kebayang tuh gitu, apa istrinya nggak stres? Oh my, Pertanyaannya tuh, apa istrinya nggak stres? Oh jangan-jangan di rumah malah lemah lembut sekali ya. Apa, komentar anak apa terhadap ayahnya apa? Ayah Daddy is what? Saya di rumah panggil Abi. Abi. Jadi mereka marah sama saya. Bolak-balik nasehatin, udahlah, cukup lah, nggak usah begitulah. Ya kan? Jadi anaknya coba Nino Osman Channel pengen tahu anaknya Mas Edi. Ini kenapa gue dikulik begini? Berapa? Anaknya berapa? Aku nggak tanya istrinya berapa, aku tanya anaknya berapa. Anak saya 5, sekarang saya punya mantu 2, cucu 4. Masya Allah. Iya, udah tua. Makanya SD tahun 70-an awal. Wow. Jadi udah punya cucu 4. Cucu 4. Masya Allah. Udah tua juga gitu ya. Dan melihat sepak terjang saya terutama begitu mulai 212 itu ya, kontestasi Ahok Anies itu kan kita intens ya. Saya di GTF, sempat jadi sekjen juga. Itu anak saya tuh udah ngasih warning berkali-kali, udahlah nggak usah lah, sampai saya bilang begini loh, ini kalau kezaliman kita tahu, kemungkaran kita diam, itu kita salah. Di hukum apa KUHP kita, bahkan kalau kita tahu ada kejahatan, kita diam, kita bisa dianggap buat jahat juga, paling sedikit membantu. Apalagi kita punya hadis Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Ada kewajiban, kalau kita tahu ada kemungkaran, kamu harus ubah. Ini kayaknya orang ngaji kayaknya. Fasih. Waduh, ini orang ngaji ini ya kalau menyitir. Jadi kita jadi juga ada hadisnya, tahu nih, ada Qur'annya gitu kan, bahwa kita agama Islam itu paket. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, gitu. Jadi akhirnya saya bilang gini, tugas kalian wahai anak-anakku, istriku, doain abimu supaya sehat, supaya selamat, supaya jauh dari mara bahaya. Dan please jangan suruh berhenti. Jangan gitu. Akhirnya mereka ya lah, terserah lagi. Akhirnya menyerah. Udah semua. Ini aki-aki sudah dikasih tahu ya dari gitu. Ternyata
baru aja ada yang mau naksir, ternyata udah aki-aki. Aduh, udah deh lupakan ya. Nena Warisman Channel nih udah aki-aki, cucunya udah 4 ya. Ya Allah. Ya keren. Tapi dari Sunda ya? Dari mana sih? Ibu saya Bogor. Bogor. Tapi lama hidup di Semarang, kecil Jakarta full sampai sekarang. Tapi ya, darah Jawa nggak ada. Aduh, nggak ada. Jawa Barat. Jawa Barat ya ibu aja gitu. Kakek nenek saya Bogor gitu. Oh iya, jadi sampai Bogor. Jadi Cacang Bogor ya judulnya. Oh, nah, soalnya ada yang nyangka ini mukanya muka Jawa. Oh ternyata orang Sunda itu teh ya. Orang Sunda. Wah. Tapi gantian Bang, gimana iya ceritanya? Gimana apa? Ayo. Kok bisa lari dari dunia gemerlap showbiz yang menjanjikan? Nah, itu yang ini. salah karena tidak pernah lari. Oh, tidak, masih tetap ya? Atau gimana enggak? Tidak pernah menetap dan tidak pernah. Saya itu Bang Edi, saya itu dikenalnya waktu nyanyi itu sama Krisya, kalau lagi syuting ya sama Krisya almarhum, sama Andi Mary Matalata, udah almarhum juga tuh ya. Bisa potong sebentar, dulu tahun 80-an itu jarang betul orang cakep. Jarang. Jadi saya waktu masih kecil itu ngefans-nya sama Christine Panjaitan. Sama Andi Matalata. Andi Mary Matalata. Yang lainnya mohon maaf nggak cakep. Tapi sekarang Om Bio ada orang cakep. Andi Mary Matalata tuh jadi kan kakak kelas ya kalau lagi syuting. Jadi di antara mereka yang senior, saya junior. Ya gitu. Nah, kalau syuting kalau lagi show itu udah tahu. Misalnya mereka pada mau ke diskotik, dibilang enggak pesenin susu buat. Jadi saya tuh dipesenin susu gitu. Enggak dipesenin ya. Nanti kalau ini enggak, kata Krisya, Jamal Mirdad tuh ya. Zaman dulu. Mereka bilang anak sekolahan, nggak usah diajak. Jadi saya tuh emang kerjanya sekolah. Nah, jadi saya itu emang nggak punya pergaulan yang gemerlap. Bahkan saya anak orang sederhana. Saya ini sederhana banget. Jadi makanya mengerti apa artinya kayak kesulitan, kemiskinan. Nggak susah untuk memahami karena memang berasal dari keluarga sederhana. Jadi bapak saya itu pegawai bank. Tapi saya tahu waktu saya pegawai bank sederhana. Pegawai bank dan di bagian kredit. Itu lumayan itu. Cuma yang lucunya bapak saya itu nggak mau tanda tangan yang membuat dia itu ya gitu. Jadi emang orangnya idealis. Jadi bapak saya nggak mau tuh. Nah, saya beruntung karena yang masuk ke saya walaupun kerja di bank itu, tapi segaji-gajinya bapak saya itu. Ya segaji-gaji yang pulang bau ya kan namanya. Saya ingat bener bau bapak saya. Ada cerita lucu. Jadi cerita lucu gini, katanya bapak saya, ayo katanya maaf ya gitu. Bapak saya bilang gini, siapa yang mau cium ketek saya? Katanya bapak saya, dapat hadiah 25. Gak ada anak yang mau, cuma saya yang mau. Saya diketawain saya cium ketek bapak saya. 25 perak. Itu saya. Ya, jadi saya tuh nggak percayaan. Saya tuh orangnya nggak percayaan. Jadi kalau misalnya kakak saya bilang, susah masuk UI gitu kan, saya mau masuk Perbanas aja. Saya nggak percaya. Saya bilang, emangnya susah? Enggak saya mau daftar gitu, masuk UI gitu. Jadi kalau itu nggak bisa masuk. Jadi ada semacam tantangan harus dibuktikan ya. Ya terbimbing gitulah. Kalau misalnya dibilang aktris sinetron jadi aktris kelas 2, saya bilang enggak, nanti suatu hari semua orang pada main sinetron. Gitu. Terbukti lah ramalan Bayu ramalan. Tapi maksud saya tuh kita harus nyaman sama minat kita. Jadi emang minat. Kayaknya Bang Edi tuh kan punya minat gitu. Minat menurut Bang Edi ada 3 minat utama. Apa? Minat Anda yang utama. 1, 2, 3 saya tanya. Minat besar dalam hidup. Ya. 1 apa? Minat yang besar dalam hidup sekaligus cita-cita itu. Iya, apa? Iskariman au mutan syahidan. Pantesan. Jadi kita udah langsung bisa jawab nih. Kenapa dia lugas-lugas ya kan? Karena yang dia cari yang dibuntut tuh, mutan syahidan ya. Iskariman au. Tapi itu benar. Mulia atau mati syahid itu cita-cita terbesar. Tapi mestinya tiap muslim begitu. Tapi tahu ya, Bang Edi konsekuensinya. Habib Rizik
tukak lambung, ya kan? Kalau Pak Abdullah Hamahua kemarin saya tanya, Bapak kenapa? Saya mau cari syahid. Iya. Aduh, kata saya nih. Dasar. Aduh, ketemu lagi. Satu jenis. Ternyata satu jenis, satu rumpun. Minat kedua. Teret, minat kedua. Saya ini bingung, minat saya kan terlampau banyak ya, tapi ya membahagiakan keluarga lah itu. Masya Allah. Namanya kan bapak laki-laki. Terus saya lihat di belakangnya ada nggak di belakangnya? Jangan-jangan biasanya kalau pejabat ngomongnya gini di belakangnya Jadi ada gini, lagi. Ketika setiap laki-laki memegang tangan walinya, entah bapaknya entah penghulunya, Iya. saya terima nikahnya si Anu binti si Anu. Itu sumpah. Dan itu arsy Allah tuh bergoncang. Ada orang berani sumpah seperti itu. Karena artinya apa? Begitu dia ngomong begitu, maka tanggung jawab atas perempuan tadi pindah dari bapaknya ke sini. Istilah pendeknya, surga nerakanya perempuan itu pindah kemari. Begitu dia punya anak semua kemari. Itu menanggung beban luar biasa. Dahsyat sekali. Ada bapak soleh banget, amalnya banyak masuk surga, tapi anaknya, istrinya bermasalah, bisa batal surga dia. Bahkan dia bisa kebawa ke sini diganti, karena itu tanggung jawab. Jadi para laki-laki yang ijab kabul, yang sekali 2 kali terusnya, itu hati-hati. Itu sumpah dahsyat mengambil alih. Ini menakutkan ya. Sebenarnya jangan-jangan si Rudi ini jadi batal nikah dia karena dengerin Misakon Golizon. Betul. Tapi ya memang disitulah letaknya harga seorang laki-laki ya Bang ya, luar biasa. Ini emang banyak orang yang asal nikah tapi nggak tahu tanggung jawabnya itu. Jadi dengan kata lain Bang Edi, minat keduanya adalah membahagiakan istri dan anak-anak. Membahagiakan itu bersama-sama menuju surga. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi anak-anak belajar Qur'annya gimana? Oh, kalau anak-anak, aduh, saya punya anak itu lebih pintar dari saya karena mereka semua sekolah di pondok pesantren. Kecuali saya cuma SD, jadi SMP, fase SMA. mereka ya. Masya Allah. Arabnya bagus, Inggrisnya bagus, saya Allah Akbar, Masya Allah. Bahagia lah ya. Alhamdulillah. Jadi kan kita kenal tuh ya, Bang Edi Channel, Mimbar Tube, Salwa, Media Channel, My Sharing TV, and Viralin ya. Ini ternyata seorang ayah yang menghasilkan anak-anak yang pada agamanya sudah dibekali ya, jadi dibekali dan jadi lebih baik versi ayahnya ya, versi ayahnya. Bagus. Jadi misalkan saya SD, SMP, SD swasta Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA negeri, kuliah Muhammadiyah lagi. Jadi nggak pernah di pondok, nggak pernah pesantren, gitu. Oke. Baik. Oke. Nggak apa-apa, ngomong aja. Ini kan seremoniknya kurang tinggi, katanya agak naikin. Oke, aku kurang keras, baik. Santai. Terus Bang Edi, berarti beruntung banget ya. 5 anak, yang paling tua umur berapa, yang muda umur berapa? Lahir 89 dia. Yang sulung 89. 31. Udah menikah ini pasti. Udah anak 2, yang bungsu tahun 2004. 2004. Oh, masih punya anak SMA? Iya. Wih. Wah, berarti masih bisa punya anak ya. Kita doain biar anaknya nambah. Oke, sangat menarik gini, karena apa? Karena Bang Edinya ini fasih kan gitu. Jadi ternyata bapaknya nggak jalan sendirian, bahkan anaknya juga. Jadi jadian gini, ukurannya gimana sih kalau berjuang? Kata saya nih, anak-anak saya bilang, ukuran berjuang itu adalah ketika engkau merasa tenang. Tentram ketika kau melakukan A atau B atau C, hatimu tuh nggak gaduh gitu. Belum sampai saya mau komisi. Aduh, dipuji sama orang soleh, alhamdulillah. Jadi Bang Edi, kalau dalam tadi minat kedua, udah nggak usah minat ketiga. Minat ketiganya karena nanti kita simpen ya minat ketiganya. Tapi gini, kalau dalam ini aku mau ngomongin hal ya. Apa sih gitu strategi perjuangan yang dipilih? Kan gini, kita kan adalah di agent ya, kalau kita bilang ini ada tugas profetik. Nah, yang dijalanin sekarang kan tugas profetik.
Lalu tinggal kita milih way-nya kan, channelnya. Yang abang sekarang dahulukan, aku paling pentingkan dari channel ini, channel ya, bukan channel live ini bukan ya, tapi saluran perjuangan itu apa bang? Gitu. Mungkin apa namanya? Ini saya kan bekal saya ya adalah seniman, kan saya seniman. Kalau abang kan bukan seniman ya? Seniman. Jangan-jangan seniman juga. Seniman. Bisa melukis nggak? Enggak. Oh enggak. Suka tapi nggak bisa. Oke. Terus suka nyanyi nggak? Nyanyi, kalau saya nyanyi nggak masalah. Yang Oh. masalah yang dengerin. Bubar. Bisa kalau kesenian itu main alat musik? Nggak bisa, saya Tapi seni hanya nggak anti? penikmat aja. Oh. Saya penikmat, saya seneng lagu. Soalnya saya curiga suaranya tuh besar kayaknya. rusak. Oh, rusak Saya ya? kalau denger bahaya, bubar Oke. semua, turun lempar Ah, batu, oke. lempar sendal. Oke. Saya kalau di mobil dengernya kalau nggak blues, jazz, denger Oh. aja, nggak ngerti tapi seneng aja, nikmatin Oke, aja. masih gitu. dengerin musik lumayan daripada aku nggak pernah dengerin musik. Udah nggak dengerin musik lagi ya, Bang. Kembali ya. Jadi kan aku kan lama nih. Kadang-kadang gini loh di usia-usia kayak aku ya. Tahun 56. Abang berapa? Aku 56. Abang berapa? Saya sekarang 52. 37. 37 73. Sepantar. 64 ya? 65. 65, mudahan 1 tahun. Oke. Kita tuh udah tinggal punya waktu ya, Bang, 7 tahun masalahnya. Oh gitu ya. Lah iya. 60. Rasulullah SAW 63, saya udah ngitung hari. Kan ada lagunya, menghitung hari. Iya, either you or me. Iya. Jadi kita emang Siapa duluan aja. ya, siapa Giliran. duluan, Semua tapi kita berharap kita ketemu ya, Bang. Insyaallah di Insya surga Allah bertetangga, nanti amin. bukan hanya tetanggaan, Bang. Kalau tetanggaan ntar kalau abang temboknya tinggi kita kagak bisa antar-antaran makanan di sorga, ya kan? Iya. Jadi kita bareng-bareng sama Rasulullah ya Bang ya, Amin. di Telaga Al-Kautsar. Amin. Nah, kalau aku pilih jalurku yang aku bilang itu Bang. Jadi tinggal 7 tahun gitu kan. Sebelah mana? Nah, aku tetap seniman Bang. Oke. Jadi makanya aku bikin puisi, lagu gitu. Jadi kayak misalnya emang aku seneng banget makanya aku nanti dikeluarin ya laguku. Laguku yang judulnya Genderang boleh ya Jadi, diedarin ya. Dulu ada film Oma Irama, Nada dan Dakwah. Iya. Masih ingat nggak? Tahun berapa tuh? Tapi aku sih filmnya tuh jarang main film, jarang. Tapi emang kecintaan kepada tulisan berupa puisi, terus musik gitu. Nada tuh selalu ada gitu Bang. Makanya kepengen banget terus menerus yang harapanku ya Bang ya, nih jalurnya ya, yang belum kesampaian adalah saya tuh minat pada kisah Bang, pada siroh. Karena saya punya keyakinan siroh itu sebetulnya sudah satu kemasan lengkap kalau emang diurai itu semua perumpamaan ada di situ. Oke. Udah selesai. Nah, yang belum terjadi dalam 7 tahun ini Bang, yang ingin saya lakukan adalah gimana caranya dengan The Muhammad Center, yaitu mempertemukan Rasulullah SAW di tengah jalan, di mana setiap orang punya lintasan, orang nggak usah pergi jauh-jauh, dia bisa ketemu sama Rasulullah anytime dalam tanda kutip gitu. Nah itu upayanya melalui jalur bakat saya. Ya, Itu ya. jalan yang saya pilih untuk 7 tahun terakhir. Jadi pemirsa sekalian, saudara kalian, ngomong-ngomong soal puisi, Neno ini pernah bikin kita itu GNPF, EPI dan 212 menjadi repot. Susah. Menjadi Jadi repot susah. karena waktu kita ada acara reuni 212, dia memang bilang sama kita panitia, dia mau baca puisi. Tapi puisi itu nggak dikasih tahu ke kita apa. Sekarang aku tahu ternyata. Begitu dibacain doa yang mengancam itu. Itu cemong-cemong kepanasan rame-rame ngebully, tinggal kita capek ngejelasin ya panggung ini Jadi- ini doa bukan puisi sembarangan, ini doa Rasulullah malam menjelang perang Badar. Kita terpaksa dong mau siapa yang seandainya
Dia nggak bilang puisinya dasar. Jadi sekarang aku tahu siapa yang ngeselin puisi aku tuh, ternyata nih orangnya ketemu nih sekarang ya. Aku nggak kesel, cuma karena nggak lama. Tapi nggak tahu ya bahwa itu tuh kejadiannya karena aku tuh sebenarnya itu puisi udah diperiksa sama Mahendra Data. Oh. Kan aku kalau mau nulis puisi apa-apa tuh, ayo sini dulu katanya Mas Mahendra tuh. Ntar ada apa-apa gitu. Jadi diperiksa tuh sama Pak Mahendra. Habis itu di panggung, Mas Edi ada di sebelah sana. Ya. Aku kan pengen nikmatin tuh kiai-kiai apa-apa pengen nikmatin. Tahu-tahu aku diminta turun melulu. Ada satu orang perempuan yang terkenal gitu. Nyuruh ajudannya ada kali 10 kali minta aku turun. Aku tuh nggak mau turun karena apa? Karena aku mau menikmati zikir. Akhirnya aku jadi bilang saya lagi ngerevisi puisi. Itu alasan saya kan nggak boleh bohong. Saya baca lah puisi, saya bilang maaf saya mau baca puisi, saya revisi. Padahal itu udah rampung. Jadi begitu lagi baca puisi, terus gini, itu sebenarnya tuh makanya Mahendra Data bilang, Neno, kok kamu bacanya lain? Oh gitu, baru tahu juga. Jadi itu direvisi di atas panggung karena diminta turun tuh suruh makan, suruh apa gitu. Okay. Nah gitu. Tapi bagus, puisi itu menjadi bagus, menjadi publik tentu tahu bahwa itu bukan sembarang puisi, itu adalah doa Rasulullah malam menjelang besok perang Badar. Itu dahsyat sekali, sampai memang kalimatnya begitu dengan redaksi yang lain, tapi kalimatnya seperti itu. Kalau Allah nggak tolong, nggak menangkan pasukan ini, maka tidak akan lagi ada orang menyembah engkau. Khawatir katanya Rasulullah tuh. Kalimatnya malah begitu, nggak pakai khawatir. Nggak pakai khawatir ya? Memang begitu. Itu sampai beliau bergetar gitu, sampai jubahnya jatuh. Iya betul. Sorbannya jatuh, diambil sama Abu Bakar. Betul. Dipegang pundaknya, cukup ya Rasulullah, cukup. Iya, sampai cukup ya Rasul, cukup Allah ya Rasul. dengarkan. Wah, itu kita berterima kasih lah. Kesel-keselan Neno, terima kasih juga tetap. Itu menjadi media channel juga untuk menjelaskan kepada publik. Ada doa seperti itu yang ada sangat doa serius. yang kayak gitu. Nah, saya tuh pada saat saya merubah itu, Bang, itu kan saya bukan punya gini loh, Bang. Saya itu kan bukan pemilik otak saya, Bang. Saya juga bukan pemilik hati saya. Jadi ketika itu nggak ada sebelumnya, nggak ada. Kan itu sebetulnya. Enggak itu puisinya ada kan, puisinya panjang. Tapi that part itu nggak ada. Dan waktu nulis belum tahu ada kisah itu. Enggak, Pak tahu dong. Itu menginspirasi ya. Tapi dia datang, orang saya tuh kalau bikin puisi itu saya ulang-ulang dan saya latihan membaca. Saya tuh kalau saya membaca di mobil, saya rekam, saya dengar. Oh di sini ditekankan kan gitu, namanya pembaca puisi kan juara membaca puisi dulu tuh, memang juaranya membaca puisi gitu kan. Jadi Bang saya serius, itu adalah karir dalam tanda kutip ya. Ketika saya menulis itu adalah diri saya, makanya saya perhatiin benar itu adalah saya. Makanya nggak ada, makanya saya bilang wahai pemilik hati, wahai pemilik kepala, saya nggak punya pikiran itu. Ketika itu ada, ya itu terjadi begitu. Terus siapa gitu loh Bang. Makanya saya bilang ya udah diterima sampai hari ini di channel kalau dibuka Neno Warisman channel, kalau saya lagi live apa mana Bu doa mengancam gitu. Ibu masih menyembah Allah gitu. Abang sering digituin nggak sih sama? Ada yang nyinyir ada juga. Apa sikapnya Bang? Biasa aja, kita masukkan aja. Tapi alhamdulillah kita main begini, main YouTube ini alhamdulillah bener alhamdulillah saya mungkin ya. Belum pernah mendapat doa sebanyak sekarang ini. Oh Masya Allah. Jadi kalau saya suka rajin baca komentar betul, aduh semoga Bang Edi dan keluarga dilindungi Allah SWT. Aduh ini doa-doa yang Masya Allah. Saya yakin tulus. Dalam dan luar negeri. Siap dari mana-mana, dari Taiwan, dari Malaysia, dari. Sekarang subscribersnya udah berapa? Masih sedikit, malu nyebutnya. Oh gitu, Insya Allah, amin ya Allah. Ini dibantuan sama semuanya. Saya juga masih sedikit, tapi saya juga nggak peduli. Maksud saya ya udah jalan aja gitu. Bang, ayo kita ngobrolin tentang yang terakhir nih, yang Kompolnas bilang katanya nggak mungkin bisa tercapai cita-cita dari TP3 untuk bisa di ini. Apa komen Anda? Kompolnas ini sedang berperan sebagai paranormal. Meramal, nggak mungkin. Kalau kejadian belum kan ngomong kan memang ramal.
kecuali satu akhirnya tuh para malam walaupun belum kejadian, itu bagian dari iman kita. Dan ingat ada ketua partai yang bicara masa depan yang notabene gitu. Belum pernah mengalami. Lah aku yang nggak ngaji, aku yang nggak ngerti. Jadi kalau Kompol Mas bilang begitu, saya secara simpel mengatakan mereka meramal. Tapi saya kira mereka nggak ujuk-ujuk, nggak asal bunyi. Ini bagian dari upaya sistematis terstruktur untuk mengaborsi apa yang dilakukan oleh para tokoh TP3 ini. Jadi mereka mencoba menebarkan diksi, narasi yang menurut opini publik bahwa ini useless, percuma. Nah, satu dari kalimat itu mereka lupa satu hal, bahwa soal hasil, menang, kalah, sukses, gagal, itu bukan domain kita. Itu full prerogatif Allah. Allah mau bikin kamu menang, kamu hancur, itu terserah Allah. Nenok kamu akan sukses, kamu akan gagal, terserah Allah. Ya kan? Karena yang Allah tanya itu bukan kenapa kamu nggak menang perang. Yang Allah tanya kenapa kamu nggak ikut perang. Jadi kontribusi kita. Ya. Nah, gitu. Jadi itu bagian dari narasi yang terdesain. Tapi how big influence-nya gitu maksudnya? Enggak. Sorry banget, dengan segala hormat, sorry banget, saya baca komentar-komentar di YouTube saya siapa segala macam ketika menyangkut hal-hal yang bau-bau pemerintah, soal wakaf, apa namanya. Itu 99% minimal, kalau saya ngomong asal-asalan aja, itu semua. Nggak percaya, iya. Nggak percaya, Pak. Dan kalau kita berpikiran baik, ya kita masih punya niat baik atau itikat baik ya pemerintah. Sebenarnya ini kalau menurut hemat saya ya, menurut abang gimana? Kalau menurut saya ini sebenarnya titik tolak kalau mau kembali gitu. Kalau mau melakukan sesuatu yang hebat, misalnya nih gagasan. Kalau misalnya nih Pak Amin tadi kan mengatakan, Mas Edi juga bilang Pak Jokowi, kepada Pak Jokowi langsung. Kalau misalnya Pak Jokowi itu mau berdiri bersama dan menghadapi kezaliman atau ketidakadilan itu keren banget. Banget. Ini kesempatan. Justru semestinya nih nggak GR nih ya. Semestinya pemerintah khususnya Presiden Jokowi itu berterima kasih sama kita. Kan ini nggak kerap banget kalau manggil mas-mas aja. Lo kan 63, nggak jauh-jauh sama kita, boleh dong. Kan lagi kan Jokowi lah kita kan gitu kan. Jadi mestinya berterima kasih sama kita memberi peluang. Bagus kan? Kita memberi peluang pada pemerintah khususnya presiden untuk recovery. Ini salah tuh channel lagi, dia bilang channel lagi yang bisa digunakan dimakan pamungkas secara maksimal. Ayo, seperti katakan tadi, gua bersama-sama ini. Ini namanya petisi rakyat tadi. Petisi gua bersama-sama rakyat. Bersama. Kita akan tegakkan keadilan hukum, kita akan tegakkan kebenaran. Hukum itu fungsinya diterapkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu intinya. Wah, itu keren banget ya. Wah, dahsyat. Kayaknya kita tetap, kalau aku sih tetap mau memelihara sangka baik ya. Sangka baik itu penting banget karena ayatnya nggak tahu kan, ada ustadz. Jadi anak abdi zoni gimana ya, coba ini yang lebih paham. Jadi gimana Pak Teddy? Jadi aku kata Allah bagaimana sesuai persangkaan hambaku gitu ya. Kalau misalnya kita bersangka baik Indonesia ini akan hancur, ini menarik ini. Bersangka baik Indonesia ini akan bangkit kembali. Ya, insya Allah akan bangkit ya Bang Edi ya. Nah, walaupun ya tetap harus ada Bang Edi terakhir aku mau nanya. Dalam usia yang masih muda dong, 56 tahun itu belum 60 ya. Tapi kalau misalnya nih, karena ya kita nggak bisa menghindar, pemerintah terus aja jalan gitu kan, ternyata kita disoal dalam hal undang-undang ITE dan seterusnya kayak gitu. Itu Mas Edi udah siap ya, perangkat udah siap ya. Nah, udah bilangin tadi ya, jangan sampai. Tapi saya sudah bilang sama terutama diri saya dan keluarga saya bahwa jalur yang saya tempuh ini adalah jalur yang memang akobah, yang menanjak, bukan jalur yang santai penuh gamelan seperti itu. Ini jalur yang dipilih oleh para rasul, yang ditujukan rasul dan para pejuang. Bukan saya mau memposisikan saya sebagai pejuang, no, enggak ya. Tapi bahwa saya punya contoh teladan namanya Muhammad SAW.
apa ada kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, contoh terbaik, maka itu bisa saya baca ke beliau. Kalau saya nggak bisa apa-apa ya saya lihat garis perjuangannya, dan itu pasti ada risiko-risiko. Nauzubillah min dzalik, lagi kita tidak ingin dapat. Gua nggak takut di penjara, nggak boleh. Ya, nggak pernah ya, Mas ini nggak pernah ngomong kayak gitu ya. Itu Iya, saya setuju tuh, jangan kayak begitu. Nggak boleh itu sombong. Biar gimana di penjara tuh nggak enak. Kita nggak bisa bikin video gini. Iya, itu yang paling berat sekarang. Jadi kita nggak boleh. Tapi in case terjadi yang kita dari buat kita semua nih ya, buat kita semua, buat saya, Bang Eno semuanya. Kalau terjadi, pertama itu harus kita terima sebagai takdir Allah. Yang pasti Allah punya rencana baik, ya kan? Yang kedua, kita bermohon pada Allah diberikan sabar. Diberikan sabar. Kalau kita nggak sabar, kita bahaya. Lalu Allah berikan kita istiqomah, ini penting. Kalau kita nggak istiqomah, kita bisa dibilang kayak udah lalu apa sih, lu kan masih ini gue kasih gitu loh. Ini istiqomah. Yang terakhir yang nggak kalah penting banget, ikhlas. Ini ikhlas ini akan sangat menentukan semua perjuangan kita. Jangan sampai kita terjerembab, gua pengen sebut jagoan, gua punya urat takut, kalau nauzubillah min dzalik, jangan. Ikhlas bahwa ini semua adalah dalam rangka bagian dari bersyukur kita kepada Allah sebagai hambanya yang Allah pilih. Dapat hidayah. Oh, hidayah itu penting. Itu pilihan dari Allah. Dan kita bersyukur dengan segala yang kita bisa, antara dengan jalur dakwah. Jadi kayaknya kerabat Neno percakapannya nggak panjang-panjang banget, tapi dan juga yang lain ya, nggak cuma kerabat Neno aja. Ulang lagi Bang Edi channel, Mimbar Tube, Salwa Media Channel, My Sharing, and the last viralin ya. Ini nggak tahu ini saudara kandung apa saudara tiri apa nih ya. Yang jelas semuanya sedang berjalan di jalan kebaikan. Walaupun nggak 2 hari. Katanya kan gini, kalau lo mau tahu seseorang, lo jalan safar 3 hari gitu, baru kenal banget gitu. Aku belum pernah safar sama Bang Edi, tapi alhamdulillah dengan pembicaraan ini jadi lebih kenal ya, terutama kenal sikap-sikap ya kan. Jadi besok kalau mau saling ingetin nggak ragu-ragu gitu. Jangan gitu, bablas lo Jangan. bablas lo. Iya, misalnya lo gitu. mulai belok nih. Hati-hati lo. Saya pernah ya, ada satu nih terakhir nih Bang Edi, saya bantuin seseorang gitu. Saya dan banyak orang bantuin seseorang. Terus ketika dia udah jadi, terus kan biasa dong mau dikasih oleh-oleh kan. Kamu mau nggak? Terus kan saya bilang, enggak, saya nggak mau oleh-oleh, kata saya. Izinin saya pegang pedang aja. Loh, ngeri banget. Iya, kalau kamu nggak lurus, saya lurusin. Wih, stop. Kata saya gitu. Stop. Tapi ternyata pedangnya pedang gulung, Bang. Jadi begitu, jadi pedangnya tumpul. Iya, begitu kita bilang, kamu tuh nggak lurus ya, saya lurusin gitu. Dia malah ngacir. Jadi tergantung orangnya juga, Bang. Nah, kerabat Neno semuanya, terima kasih ya Bang Edi. Doakan ya kita semuanya dan juga sekerabat kru semuanya ini, semuanya ya. Nanti bener lo, janji lo tayangin laguku. Aku seniman ya. Makasih. Jangan salah melihat aku bukan seorang yang digambarkan glamor, hedon, apalagi seorang nenek sihir. Bukan, jauh, aku belum nenek. Oke, mudah-mudahan anak-anak tujuh semuanya. Amin. Ya, saling doa. Bang Edi, kasih terakhir dong Bang Edi, pesan di sini nih di Neno Warisman Channel. Iya, gimana ya? Buat Neno Warisman Channel, buat semua ada Bang Edi, Mimbar Tube, Salwa Media, Viral segala macam, kita manfaatkan media kita nih, channel ini sebagai alat dakwah. Ya, jangan takut. ITE segala macam itu memang jebakan-jebakan yang mereka sengaja buat untuk membuka, memberangus. Sepanjang kita hati-hati, tidak menebar fitnah, tidak menebar hoax segala macam, insya Allah ini akan menjadi, kita berharap ini akan menjadi bagian dari dakwah yang mencerahkan. Ya. Soal menang kalah segala macam, hasilnya segala macam, oke lah, itu please, itu Allah benar-benar Allah ya. Tapi tadi yang penting kita sabar, istiqomah,
ikhlas. Masya Allah. Mudah-mudahan itu Allah tolong kita, amin. Amin. Allah Akbar. Terus semangat. Ini Warisman Channel bekerja untuk kebaikan karena Allah dan Rasulnya serta Amin. orang mukmin melihat hasil pekerjaanmu dan kelak akan ditampakkan dari sisinya yang gaib tentang apa-apa yang kau kerjakan itu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.